Ya, sobat era sekalian, ini ada hal yang menarik ya, yang bisa kita bahas sekarang ya, yaitu terkait dengan Paiman, Profesor Paiman Raharjo yang ditengarai sebagai otak dari Universitas Pasar Pramuka. Nah, ini ada percakapan khusus, percakapan pribadi ya antara Paiman dan Roy Suryo. Saya bilang benar nih, bisa ditampilkan ke publik. Ya, kata Roy Suryo, paling tidak dia tidak mengatakan itu hanya kepada Roy Suryo sendiri, tidak boleh di-publish ya. Itu karena separuh dari itu sesungguhnya dia melakukan yang namanya klarifikasi. Tetapi dia juga pasrah dikatakan sebagai otak Pasar Pramuka ya, otak ijazah Jokowi di Pasar Pramuka gitu ya. Seperti biasanya ya. Jadi coba kita bacakan dari Roy Suryo dulu ya. Roy Suryo mengatakan begini kepada saya ya. Nih. Yang jelas nah ini dia bilang hehehe, ini breaking news lagi. Pagi-pagi tadi Profesor P, maksudnya Paiman, WA saya lagi dan di sampingnya mengklarifikasi sama dengan mengaku WA tanggal 6 Mei 2025 lalu. Alhamdulillahnya dia juga mengaku memiliki usaha fotokopi dan sebagainya tersebut di Pasar Pramuka meski katanya hanya sampai tahun 2002 dalam kurung tanda tanya. Kita serahkan kepada BIN, Badan Intelijen Netizen, untuk membongkarnya. Luar biasa ya. Badan Intelijen Netizen untuk membongkarnya. Tapi sahabat sekalian, apa yang dikatakan Paiman Raharjo itu, coba kita bacakan ya, kecil sekali ini. Tapi kalau dia tidak membantah dengan keras, aneh juga ya. Dia bantahnya biasa-biasa saja soalnya, tidak terlalu gimana gitu. Coba kita lihat ya. Yang terhormat Mas Roy Suryo yang saya cintai, teriring salam dan doa, semoga Mas selalu sehat dan selalu dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin dan maaf Mas, terkait WA saya pada bulan Mei 2025 ke Mas Roy Suryo, tidak punya maksud apa-apa, hanya saran dari seorang sahabat, tidak punya niat intimidasi atau hal apapun kecuali niatan baik dan saran dari seorang sahabat. Saya ini orang kecil dan rakyat biasa yang tidak memiliki kapasitas untuk mengintimidasi seseorang, garis miring orang lain. Jika WA saya ke Mas Roy Suryo membuat Mas tidak berkenan, saya mohon maaf karena pikiran sepintas saat itu saya merasa kenal dengan Mas sebagai sahabat, jadi murni niatan baik saran sebagai sahabat. Terkait isu dan fitnah yang menimpa saya saat ini, saya terima dengan ikhlas. Oh, ikhlasnya pakai KL ya. Karena saya sudah biasa difitnah dari dulu dan saya tetap kuat menghadapi. Jika saya nggak kuat menghadapi, mungkin saya tidak jadi seperti sekarang ini. Merantau ke Jakarta hanya modal lulusan SMP dan menjadi tukang sapu dan satpam. Dalam perjalanan hidup saya, agar saya bisa kuliah garis miring sekolah, selain jadi tukang sapu, saya sejak tahun 1997 sampai 2002 usaha membuka pengetikan dan fotokopi dan bukan percetakan. Dan setelah saya resmi menjadi Kaprodi di FISIP Mustopo tahun 2002, saya menekuni sebagai dosen tetap dan kios usaha saya di Pramuka, pojok Matraman saya jual semuanya. Jadi setelah tahun 2002 saya tidak tahu lagi perkembangan Pasar Pramuka, pojok. Kalau, bentar dulu ya.
karena rupanya ditimpa oleh tulisan ini. Jadi kalau kita mau membuat tulisan jangan kita nggak bisa bacanya jadinya ya. Oh, oke, bisa ya. Jadi setelah tahun 2002 saya tidak tahu lagi perkembangan pasar pramuka pojok. Kalau saya sekarang diisukan seperti yang beredar di media saat ini, saya menganggap ini cobaan dari Allah dan saya ikhlas menerimanya. Saya pun tidak dendam dengan Mas Roy Suryo karena bagaimanapun sahabat harus dijaga nama baiknya. Sekali lagi jika WA saya sebelumnya tidak berkenan atau salah, saya mohon maaf beribu maaf. Ini murni saran untuk sahabat. Semoga Mas Roy beserta keluarga selalu sehat dan dalam lindungan. Wassalam, Profesor Paiman Raharjo. Begitu sobat RH sekalian ya. Dan saya kemudian bilang sama Roy Suryo, apakah ini boleh ini Mas, WA Paiman itu bisa dikutip. Dia bilang nggak ada permintaan konfidensial dari dia kok Mas, hahaha, pakai hahaha juga. Jadi sobat era sekalian, saya tidak bisa mengartikan bahasa itu ya. Apakah dia kemudian mengaku ataukah dia membantah ya. Tetapi kesannya sih membantah. Tetapi tidak strongly membantah, itu persoalannya ya. Tidak strong, membantahnya biasa-biasa saja. Bahkan dia mengatakan pasrah, tidak mau mempermasalahkan Roy Suryo dan lain sebagainya. Padahal kalau memang benar tudingan bahwa dia otak pasar pramuka, ya itu kan tudingan yang nggak main-main. Itu kan tindak pidana, dan tindak pidana itu tindak pidana yang telah menggegerkan Republik Indonesia ini. Karena tindak pidana pemalsuan dokumen itu ancaman hukumannya 6 tahun kalau tidak salah. Ya 6 tahun. Jadi sobat era sekalian, agak aneh kalau dia tidak strongly menolak ya. Atau saya yang keliru membacanya, nggak tahu juga. Tetapi rasanya dia tidak menolak. Tidak menolak, tapi tidak mengiyakan juga, cuman mengatakan pasrah. Nah, ini kan bahasa pasrah kan bahasa yang agak menurut saya ya kita bingung mengatakannya apakah benar atau tidak. Apakah abu-abu begitu ya. Kalau di pemberitaan dia nih, kalau tulisan Roy Suryo, Profesor PRD ya, Paiman Raharjo ya, minta maaf mengaku pernah bisnis di UPP dan Waketum Joman mengaku makan siang dengan Widodo. Oke, kita bacakan dari Roy Suryo ya. Oke, dari Roy Suryo kita bacakan ya, coba. Ini ada juga ya, bom waktu ijazah Jokowi meledak, mantan wamen Paiman Raharjo disebut terlibat percetakan UPP. Roy Suryo desak Kapolri turun tangan. Nah, coba kita bacakan yang beberapa versi dari ini dari Roy Suryo. Oke. Tulisan ini sengaja dibuka dengan peribahasa sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Menggambarkan suatu kejahatan yang ditutup-tutupi atau disembunyikan, ibarat bangkai makin lama malahan baunya kian menyengat dan akan ketahuan. Demikian juga dengan kasus ijazah palsu yang makin kesini makin terbongkar apa dan bagaimana yang terjadi sebenarnya. Sebuah kejahatan besar yang sudah lama ditutup-tutupi akhirnya terkuak juga akibat kejelian masyarakat, terutama netizen plus 62, dan pertolongan kuasa Allah melalui tangan-tangannya ya. Mulai dari ketidakidentikan ijazah FKT UGM nomor 1120 dengan 3 ijazah pembanding nomor 115, 116 dan 117 sampai temuan soal UPP Universitas Pasar Pramuka ya. Sebagaimana kemarin sudah banyak juga diungkap di berbagai kanal
podcast seperti Hersubono Point, Off the Record, Edi Mulyadi, hingga Sentana TV dan media-media online serta mainstream TV. Ada pesan WA WhatsApp ke saya pada awal bulan lalu, tepatnya Selasa 6 Mei 2025 pukul 7.41 WIB dari seorang mantan wakil menteri desa yang sekarang jadi rektor Universitas Mustopo Beragama _Jakarta International, Profesor Paiman Raharjo Dwijo Negoro PRD yang juga selaku Ketua Umum Relawan Sedulur Jokowi serta dihadiahi Komisaris BUMN di era rezim kemarin. Terus terang, pesan WA dari PRD yang cukup panjang saat itu sempat saya abaikan karena terkesan tidak sopan meski diawali dengan kalimat sok akrab, namun ada nuansa intimidasi menyangkut keluarga saya serta ada permintaan atau desakan agar saya meminta maaf kepada Jokowi karena dianggapnya saya tidak memiliki hak untuk membongkar kasus ijazah palsu itu. Oke. Kemudian ironis sekali, sekelas profesor bidang administrasi negara tidak paham Undang-Undang 14 2008 tentang KIP, Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pasal 18 ayat 2. Soal pengecualian ya. Karena sudah banyak dikutip isinya di berbagai podcast dan media di atas, maka WA PRD itu tidak perlu saya tuliskan lagi di sini. Karena di samping terlalu panjang juga masih menghormati privasi. Meski banyak pihak yang menyarankan agar saya melakukan tuntutan hukum terhadap PRD, namun karena kita harus fokus terhadap kasus utamanya yaitu ijazah dan berbagai dokumen pendukungnya termasuk skripsi dan sebagainya yang palsu, maka untuk sementara diabaikan dulu saja ya. Oke, kita minum kopi dulu ya. Menariknya setelah ada ulasan dari pengamat intelijen senior Bapak Kolonel Purnawirawan TNI Sri Raharja Chandra MBA SRC yang dimuat di www.cherrynews.id tanggal 22 Juni 2025, ada apa dengan mantan wakil menteri desa terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi? Sebagaimana sudah saya ulas juga sebelumnya, PRD pun mengirimkan WA kembali kepada saya kemarin Selasa 24 Juni ya 2025 pukul 8.37 WIB yang intinya meminta maaf atas WA yang dianggap intimidatif itu dan mengakui bahwa sejak 1997 memang punya bisnis pengetikan, fotokopi dan sebagainya di UPP. Namun tidak sampai percetakan dan sudah ditutup tahun 2002 semenjak jadi kaprodi di sebuah universitas swasta. Tadi kita sudah bacakan. Menariknya lagi, SRC juga kembali menulis ulasan sangat menohok dan sekaligus membantah pernyataan PRD tersebut di Indonesia Watch ID. Mengapa Paiman Raharjo klaim batas waktu kepemilikan kios percetakan, yang intinya ada beberapa saksi yang siap memberikan keterangan untuk menyangkal statement PRD, termasuk sebenarnya usahanya tidak ditutup namun malahan pindah ke belakang agar lebih aman dan masih berlangsung sampai 2017. Sampai-sampai SRC menyebut pernyataan PRD di kanal YouTube Suara Anda ibarat center back melakukan blunder gol bunuh diri karena memasukkan bola ke gawang sendiri. Perkembangan terbaru jika mengingat nama-nama yang sempat disebut oleh kader senior PDIP Bambang Bitor Suryadi BBS, di mana orangnya jelas masih ada, bukan berarti hoax yang disebarkan oleh YouTuber betina anggota gerombolan Cebok Nusantara yang mengaku-aku anak jenderal itu. BBS menyitir dari 6 nama tim Solo dan Jakarta, ada nama yang sangat mengetahui proses pembuatan ijazah palsu di UPP tahun 2012 tersebut, yaitu Widodo. Ini sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat kenapa mantan Gubernur Lemhanas yang sempat menjadi tim juga tidak secara tegas mengiyakan soal ijazah palsu versi UPP ini. Secara tak diduga, sekali lagi ini mungkin berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala semacam keselio lidahnya Warik 1 UGM Profesor Wening Udasmoro yang mengatakan JKW adalah lulusan Fakultas Kedokteran. Kemudian pengakuan jujur Insinyur Kasmujo yang secara tegas membantah statement Jokowi tanggal 19 Desember 2017 lalu soal dosen pembimbing
baik dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademiknya. Kemudian berbagi kesalahan fatal menyangkut alat-alat bukti yang dipaparkan oleh Bareskrim Polri tanggal 22 Mei lalu. Di samping itu, statement yang mungkin di bawah alam sadarnya dikatakan oleh Andi Azwan AA, Wakil Ketua Joman Jokomania dalam acara Akim Apa Kabar Indonesia Malam Selasa 24 Juni 2025 yang YouTube-nya bisa dilihat di YouTube dan seterusnya dipandu presenter Vena Kintan. AA malah menjelaskan bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Widodo. Bahkan di menit ke-10 AA mengatakan baru kemarin saya makan siang bareng. Namun ketika dikejar pertanyaan apa yang dibahas ketika makan siang bareng, AA sadar dan ngeles seperti bajai. Itu tidak usah dibahas, katanya. Kesimpulannya seharusnya Polri gerak cepat memeriksa minimal mengklarifikasi nama-nama yang disebut BBS dan SRRC ini. Mulai dari Profesor Paiman Raharjo Dwi Jonegoro, Widodo hingga Andi Azwan, karena keterangan mereka saling terkait dan berkesesuaian dengan kasus ijazah palsu tersebut. Bukan malah repot mengklarifikasi tokoh-tokoh lagi hanya berdasarkan permintaan pelapor yang tak jelas legal standingnya dan mau menggunakan pasal penghasutan 160 KUHP dan pasal 28 Undang-Undang ITE. Padahal sudah jelas ada putusan MK yang menegasikan pasal-pasal tersebut di kasus ini. Meski bagaimanapun tetap utamakan adili Jokowi dan Mak Sulkan Fufu Fafa. Luar biasa. Dr. KRMT Roy Suryo MKes Pemerhati Telematika Multimedia AI OCB Independen Jakarta Rabu 25 Juni 2025. Jadi begitu sobat RH sekalian ya. Luar biasa ya. Begini, coba kita pikirkan ya rangkaiannya. Kalau misalnya ini dianggap fitnah soal pasar pramuka itu, maka ya orang-orang yang disebut itu langsung klarifikasi. Mengatakan bahwa itu nggak benar, itu fitnah. Apa yang dikatakan Bitor Suryadi itu tidak benar. Siapa yang harus melakukan klarifikasi? Orang yang disebut, yaitu Widodo dan Paiman Raharjo. Nah, Paiman ini tidak melakukan klarifikasi yang strong, ya. It is not a strong clarification, ya. Just ordinary. Jadi tidak strong dia. Jadi bahkan dia mengatakan pasrah. Pengertian pasrah itu nggak ngerti kita. Apakah dia mengakui? Apalagi dia mengatakan ini sebagai sebuah cobaan. Kita bingung ya, maksudnya apa kalau cobaan? Coba ya kita baca lagi dan tampilkan tuh WA-nya. Yang terhormat Mas Roy Suryo yang saya cintai. Teriring salam dan doa semoga Mas selalu sehat dan selalu dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin dan maaf Mas, terkait WA saya pada bulan Mei 2025 ke Mas Roy Suryo tidak punya maksud apa-apa. Hanya saran dari seorang sahabat, tidak punya niat intimidasi atau hal apapun kecuali niatan baik dan saran dari seorang sahabat. Saya ini orang kecil dan rakyat biasa yang tidak memiliki kapasitas untuk mengintimidasi seseorang, garis miring orang lain. Orang kecil tapi profesor, rektor, kemudian ketua relawan, mantan wakil menteri desa, ya, pasti bukan orang biasa, punya kekuatan berarti paling tidak ya. Kecuali tadi yang namanya relawannya sedulur Jokowi itu isinya cuma 2 orang, nah itu baru. Kemudian jika WA saya ke Mas Roy Suryo membuat Mas tidak berkenan, saya mohon maaf karena pikiran sepintas saya itu saya merasa kenal dengan Mas dengan sebagai sahabat. Jadi murni niatan baik saran sebagai sahabat. Terkait isu dan fitnah yang menimpa saya saat ini. Dia membantah. Terkait isu dan fitnah yang menimpa saya saat ini, saya terima dengan ikhlas. Kan aneh juga ya. Ngapain diterima dengan ikhlas? Karena ini pidana, bukan hanya soal ikhlas tidak ikhlas, ini pidana. Karena saya sudah biasa difitnah dari dulu dan saya tetap kuat menghadapi. Jika saya nggak kuat menghadapi, mungkin saya tidak jadi seperti sekarang ini. Merantau ke Jakarta hanya modal lulusan SMP dan menjadi tukang sapu dan satpam. Itu masa lalu orang tuh ya, memang tidak semuanya anak raja ya, ada yang dari nol. Dalam perjalanan hidup saya agar saya bisa kuliah,
garis miring sekolah. Selain jadi tukang sapu, saya sejak tahun 1997-2002 usaha membuka pengetikan dan fotokopi dan bukan percetaan, ya, bilang ini ya percetaan. Dan setelah saya resmi menjadi Kaprodi Divisip Mustopo tahun 2002, saya menekuni sebagai dosen tetap dan kios usaha saya di Pramuka Pojok Matraman saya jual semuanya. Jadi setelah tahun 2002 saya tidak tahu lagi perkembangan pasar Pramuka Pojok. Kalau saya sekarang diisukan seperti yang beredar di media saat ini, saya menganggap ini cobaan dari Allah. Dan saya ikhlas menerimanya. Jadi dia mengatakan cobaan dari Allah dan ikhlas. Saya pun tidak dendam dengan Mas Roy Suryo. Karena bagaimanapun sahabat harus dijaga nama baiknya. Sekali lagi WA saya sebelumnya tidak berkenan atau salah. Sekali lagi, jika WA saya sebelumnya tidak berkenan atau salah, saya mohon maaf, beribu maaf. Ini murni saran untuk sahabat. Semoga Mas Roy beserta keluarga selalu sehat dan dalam lindungannya. Wassalam, Profesor Paiman Raharjo. Pertama ya, saya ingin memuji dulu ya. Beliau sangat rendah hati, itu satu hal yang kita harus pahami dan kita harus puji ya. WA beliau itu WA yang sangat merendah ya, rendah hati. Tetapi terhadap tudingan Universitas Pasar Pramuka, dia terlibat dalam pembuatan ijazah Jokowi di Pramuka atau Pasar Pramuka, atau orang mengatakannya UPP sekarang, Universitas Pasar Pramuka. Ini kan sesuatu yang harus dia bantah. Dia memang mengatakan bahwa itu isu atau fitnah ya. Terkait isu atau fitnah, dia ikhlas ya kan, dia pasrah kepada Allah ya. Tapi kan soalnya Anda nggak bisa bilang pasrah dan lain sebagainya. Anda harus jelas sikapnya, benar atau tidak. Karena itu memang yang namanya pelaku atau dugaan yang diduga pelaku memiliki hak untuk menyangkal. Nggak ada masalah. Karena kalau semua maling atau semua penjahat mengaku, ya penuh penjara. Tapi yang jadi masalah adalah kenapa dia tidak strong menolak. Dalam konteks seperti ini, ya polisi tidak boleh berdiam saja. Polisi harus memeriksa. Sekali lagi ya, memeriksa bukan menangkap. Itu saya paling benci saya dengan kata-kata tangkap A, tangkap B ya. Memeriksa. Jadi memeriksa duduk perkaranya. Apakah duduk perkaranya itu memang benar-benar itu? Apakah memang benar-benar dia terlibat atau tidak? Dan sebenarnya kan yang diperiksa yang paling jelas itu ya satu yang harus diperiksa Victor Suryadi sendiri, kemudian 2 Paiman Raharjo, 3 Widodo. Paling tidak 3 prioritas itu. Karena kalau yang namanya dan Roy Suryo sama SRC itu ya, karena begini kaitan-kaitannya. Victor Suryadi mengeluarkan nama Widodo. Widodo masih ada katanya yang tadi sore makan bareng kata si Andi Azwan ya kan. Berarti ada orangnya di sini. Oke. Lalu Andi Azwan ngapain dia makan sama Widodo? Apakah dia mau koordinasi atau apa? Wallahu alam. Kalau memang ada terkait, berarti terkait pada konspirasi kejahatan juga. Kemudian Roy Suryo mengeluarkan nama SRC. SRC mengeluarkan nama Paiman. Itulah yang harus diklarifikasi sesungguhnya. Diklarifikasi ya. Jangan bilang ditangkap dan lain sebagainya. Diklarifikasi. Untuk mencari kebenaran. Karena memang kalau misalnya benar buatnya di UPP Universitas Pasar Pramuka, kita nggak perlu lagi bicara mengenai ijazah palsu atau tidak. Itu udah pasti palsu. Begitu sobat sekalian. Karena kita mau mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Tapi kalau itu tidak benar, maka Widodo harus mengatakan itu tidak benar. Gak usah lagi orang ngomong soal KKN dan lain sebagainya. Itu tidak relevan lagi kalau seandainya UPP itu benar. Begitu cara logika berpikirnya ya sobat era sekalian. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH terkait dengan hal ini. Karena kalau dia bilang ikhlas dan pasrah, berarti dia ikhlas dan pasrah untuk dikriminalkan.
Karena tidak ada yang namanya strong objection. Tidak ada yang namanya penolakan yang kuat. Ya, klarifikasi yang kuat. Oke. Kemudian ijazah palsu adalah persoalan antara Polri, Jokowi, UGM dan kios percetakan Pasar Pramuka, Jakarta. Rakyat menilai dan meminta pertanggungjawaban hukuman mereka kepada Tuhan Allah yang Maha Esa. Ya nggak hanya kepada Allah, tapi ini harus diklarifikasi. Maksudnya gimana lulusan SMP tapi profesor? Enggak, maksudnya dia datang ke Jakarta itu cuma lulusan SMP, lalu kemudian dia membiayai dirinya sendiri untuk sekolah sampai kemudian bergelar profesor ya. Bismillah Bang RH, Surabaya Jatim hadir, semoga tetap semangat memunculkan yang hak biar yang batil segera sirna dari NKRI, amin. Ini ada gejala batuk saya, ini mohon maaf ya. Kenapa kepolisian tidak berani jujur? Ada apa dan kenapa? Ya itulah anehnya. Ya, udah jelas ada fakta-fakta baru, tapi mereka tidak gerak cepat. Masa swasta yang melakukan investigasi kan? Dan mereka tidak bisa mengatakan itu rubbish, itu adalah sampah. Sebelum mereka kemudian benar-benar bisa membuktikan, apalagi tadi Paiman tidak membantah secara kuat, ya. There's no strong objections from Profesor Paiman, ya. Kemudian berikutnya adalah Widodo tidak muncul walaupun sudah ketemu makan bareng dengan Andi Azwan dari Joman, ya. Kemudian kenapa polisi kalau ada bukti-bukti yang memberatkan Jokowi malah pura-pura nggak lihat? Ya itulah jadi masalahnya. Tapi begitu sedikit saja ada bukti Roy Suryo langsung, ya. Kemudian hukum tumpul karena penegaknya sudah dapat jabatan dan dana. Kemudian gerombolan pembohong mana mau ngaku, Jokowi aja ngeles terus. Bang RH, Sri Raharja MBA, beliau siapa ya? Intelkah? I don't know exactly ya. Tanya Roy Suryo itu. Yang saya cemaskan itu praktek mengulur waktu aparat kita. Ketika perhatian masyarakat sudah menurun, baru deh ditangkapin orang-orang yang mau dikriminalisasi seperti Charlie Chandra. Kemudian ya pasrahlah orang dia aktor intelektualnya karena sudah ketahuan, kalau belum ketahuan juga nggak akan ngaku. Ini kan jelas ada jalurnya palsu atau tidak. Selama 10 tahun Mulyono menjabat banyak kasus yang memakan korban. Dia tidak ada belasungkawa ke korban karena ulah ternaknya. Kemudian tidak ada kebohongan yang sempurna dan kebenaran itu akan menemukan jalan keluarnya sendiri, terbuka satu persatu. Pasrah sama dengan bisa diartikan terserah aja, menyerah. Musibah atau penyakit yang kita alami adalah hasil dari buah tangan kita sendiri. Pertanyakan gelar profesornya, asal usul profesor wajib dilacak profesor. Oke. Ya sekarang banyak sekali orang dapat profesor nggak jelas gitu ya. Nggak pernah ngajar di universitas itu, biasanya kasih duit lah, bayar kan gitu. Kemudian heran aja sih dengan termul yang masih belum paham dengan Mulyono KW, masih teriak-teriak bela barang KW. Bung RPR itu Parlemika dilihat dari ADRT dan ideologi sama persis dengan partai PKI 1965. Ya nggak ngerti, tanyakan kalau PRD tanyakan Budiman Sujatmiko, tanyakan Andi Arief, tanyakan Nezar Patria yang sekarang berada di sisi lingkar pemerintahan Prabowo. Itu teman-teman saya semua yang waktu mahasiswa bergerak menjadi mahasiswa kiri. Tapi kan kiri it doesn't mean komunis, tetapi itu pilihan bergerak ya. Karena dulu kalau aktivis itu sering ejek-ejek mengejek. Aktivis kanan itu sering diejek oleh aktivis kiri, demikian juga sebaliknya.
Kalau aktivis kanan ya Islam, aktivis kiri sosialis, ya. Kalau yang di tengah-tengah tuh yang asik-asik aja, kira-kira begitu. Begitu sobat era sekalian ya, mudah-mudahan ini bisa membuat jelas, clear, dan jangan sampai polisi berdiam diri saja. Ada orang bilang difitnah membuat ijazah palsu di pojok pasar pramuka pojok Matraman, lalu dia tiba-tiba dia pasrah ya, kemudian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini perkaranya pidana, bro. Nggak bisa main pasrah-pasrahan aja. Kalau Anda merasa tidak benar, Anda harus strong objection, harus tegas menolak. Jangan mengatakan terhadap fitnah, terhadap isu dan fitnah saya ikhlas dan saya ikhlas. Kok ikhlas? Ya. Masa dituding melakukan perbuatan pidana ikhlas, ya? Kita harus bedakan antara fitnah dan pidana. Kalau ini pidana, jadi nggak bisa ikhlas. Kalau Anda bilang tidak, kalau Anda menyatakan tidak ya tidak, jangan ikhlas. Begitu saudara sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.